Fa'alam, ketahuilah ayyuhal harisul muqbilu ala iqtibasil ilmi. Ayyuhal haris, hei orang yang semangat, orang yang, kalau haris itu adalah kalau kamu pengen, itu adalah hanya sekedar pengen, tapi kalau pengenmu kuat maka namanya haris. Pengen yang banget, keinginan yang sangat, haris. Ayyuhal harisu, orang yang sangat berkeinginan menuju Allah. Al-muqbilu, yang menuju ala iqtibasil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Ini nasihat buat kalian semuanya, para penuntut ilmu. Siapa pun yang menuntut ilmu diseru oleh Imam Ghazali, kamu yang saat ini bersemangat untuk belajar, menuntut ilmu di pondok pesantren, kamu yang bersemangat untuk ngaji, kamu yang bersemangat untuk menghadiri majelis taklim, ayyuhal harisul muqbilu ala iqtibasil ilmi. Iqtibas, mengambil ilmu. Ada iqtibas dalam Al-Quran, mengambil Al-Quran untuk jadikan bahasa perbincangan kita. Iqtibas, mencuplik, mengambil ilmu. Ala iqtibas al-ilmi. Al-mudhiru min nafsihi, engkau wahai para hamba-hamba yang, wahai para santri, wahai para pengunjung majlis ilmu. Al-mudhiru, ayyuhal mudhiru, yang menampakkan, min nafsihi, dari dirinya, sidqur rahbati, kesungguhan di dalam bersemangat, kesungguhan dalam berkeinginan. Maksudnya apa? Kamu inilah yang datang pagi-pagi ngaji nih loh, yang mondok berbulan-bulan, bertahun-tahun ini, berarti kamu tuh menampakkan di hadapan Allah, kalau kamu itu di hadapan Allah, di hadapan manusia, kalau kamu itu pengen sesuatu. Jadi orang pengen sesuatu kan tidak hanya di dalam hati saja, tapi ditampakkan dalam bentuk perilaku lahir. Maka mudhir min nafsi, menampakkan dari dirinya sendiri. Sidqur rahbati, kalau di dalam hatimu tadi itu benar, bukan sekedar aku pengen mondok, nggak nyampe pondok, aku pengen ngaji di kasurnya, nggak. Tapi setelah ada keinginan di dalam hati tadi, dikatakan apa? Haris, kemudian menampakkan mudhir min nafsi sidqur rahbati, kesungguhan di dalam kamu bersemangat tadi, berkeinginan. Wa faratat ta'attusi, dan kamu yang menampakkan kehausanmu yang sangat kepada ilmu. Faratat ta'attusi, farat ini adalah sangat, at-ta'attus, haus, ilahi, kepada ilmu. Hei, maksudnya hei hamba-hamba, hei para santri, hei para penuntut yang benar-benar kamu ingin mendapatkan ilmu, dan keinginanmu kau tampakkan dalam perilakumu sampai kamu mondok. Lihat, ninggalkan orang tuamu, ninggalkan kesenangan di dalam rumahmu. Lihat, hebat kamu ini. Akan tapi lihat, kalau kamu gak benar caramu ini bisa salah ini, maka oleh Imam Ghazali akan dibimbing ini. Jangan sampai mondok berbulan-bulan, mandinya ngantri, tidurnya taunya nggak dapat apa-apa. Maksudnya kata Imam Ghazali, kamu ini berjuang di tempat yang seperti ini nih sungguh luar biasa, akan tapi kalau nggak benar caramu, kamu nggak dapat apa-apa ini. Makanya jangan sampai mondokmu itu nggak ada guna. Ini akan dibimbing oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Annaka, sesungguhnya, in kunta taqsidu, awas, in kunta, annaka, sesungguhnya engkau wahai murid, engkau wahai para santri, engkau wahai penuntut ilmu, in kunta taqsidu, jika engkau bermaksud, bitolabil ilmi, dalam menuntut ilmu ini. Ditanya oleh Imam Ghazali, suruh koreksi dirimu sendiri. Kalau kamu di dalam menuntut ilmu ini bermaksud al-munafasata, munafasah itu dari kata nafis, maksudnya apa? Pengen berlomba-lomba menjadi, kamu menjadi istimewa, hanya untuk menjadi orang paling hebat. Sebab kadang niat itu luar biasa halus, niat yang dibisikkan oleh syaitan itu untuk menjadi orang yang paling hebat. Nanti di kampung aku menjadi orang paling pinter. Berarti kan munafasah, memenangkan di dalam sebuah persaingan, tanafus, sehingga memenangkan, jadi aku paling cerdas, paling hebat dan sebagainya. Lah kalau kamu menuntut ilmu hanya untuk itu, rugi.
Atau mubah untuk bangga-banggaan, oh aku bisa berbahasa Arab, aku ngerti ilmu usul fikih, aku jago diskusi, aku jago bahtul masail. Mubah. Wa taqaddum 'alal aqran. Ya taksib dengan in kunta taqsidu bi talabil ilmi al munafasata wal mubahata wa taqaddum 'alal aqran, hanya pengen dipandang lebih unggul di antara kawan-kawan, pengen dianggap sebagai orang lebih pintar. Wah, ini jago ilmu manteknya, jago ilmu bahasanya, dia hafal ini hafal itu. Oh, pengen dibanggakan itu saja. Wastimalata wujuhin nasi, atau terbetik di dalam hatimu dengan menuntut ilmu itu hanya ingin istimalata wujuhin nasi, untuk menarik perhatian orang-orang. Istimalah menarik wujuhin nasi, wajah manusia kepadamu, biar orang pada mengeluh-elukan, mengagumimu. Dan hubungannya ini biasanya urusan dunia nanti, karena sudah dianggap sebagai seorang alim soleh hebat, orang pada bertumpu kepadanya, berkiblat kepadanya, ada masalah datang kepadanya, lihat keuntungan. Kalau kamu mencari ilmu hanya untuk itu, pengen dikerumunin orang, wa jam'ah khutamid dunya atau hitamid dunya, atau tujuanmu adalah untuk ngumpulin dunia dengan ilmumu. Dan ini mungkin sekali orang itu terlupakan niatnya, salah niatnya. Bahkan mungkin seorang kiai yang nyuruh anaknya mondok pun ternyata salah niat. Nak, cepat kamu hafal Al-Quran, nak belajar ilmu fikih dan lainnya. Biar abah? Kamu nanti yang gantikan abah. Waduh, yang gantikan abah. So, makom abah jangan sampai hilang ini. Kejayaan kita kan dengan makom ini, di kursi ini. Jadi kamu belajar biar pinter, nanti kamu gantikan abah loh, gantikan abah. Gantikan abah bukan gantikan abah karena penerusnya Rasulullah. Gantikan abah yang punya makom. Kamu harus bisa ceramah, kamu harus bisa begini. Biar makomnya abah ini nggak hilang. Awas, dulu niatnya sudah busuk, lihat. Padahal nyuruh ngafalin Quran, nyuruh belajar ilmu hadis. Untuk membesarkan, untuk menjaga kebesaran pondok, tapi bukan karena Allah. Hanya kebesaran pondok itu ada kembali manfaat kepada dirinya sendiri untuk membesarkan kesombongannya. Hati-hati. Padahal disuruh ngaji loh, ya nak, kamu hafalin Quran, nak ya, kamu belajar fikih yang kuat, nak ya. Kalau kamu tidak belajar fikih yang benar, nanti siapa yang gantikan abah, nak ya. Teman, niatnya bukan menggantikan sebagai penerus Rasulullah, tidak. Kamu kalau tidak bisa, tidak benar, gak bisa nak mempertahankan makom ini, nak, misalnya begitu. Tidak bisa kamu ngisi pengajian, tidak punya ilmu, tidak bisa menjaga jamaah yang banyak, karena kalau nggak bisa, niatnya hanya urusan jamaah saja. Na'udzubillah. Ya. Istimalah wujuhin nasi ilaika wa jam'a khitamid dunya. Fa anta, kalau memang begitu caramu menuntut ilmu, terbetik di dalam hatimu niat-niat yang salah tadi. Niat yang gak benar, hanya pengen bangga-banggaan, ingin disebut sebagai orang yang paling hebat, kemudian untuk mencari perhatian manusia, atau untuk mengumpulkan dunia. Kalau memang begitu niatmu di dalam hatimu seperti itu, awas. Kelihatannya engkau berkopiah dan engkau berjubah, kelihatannya engkau berimamah, kelihatan engkau khusyuk di dalam masjid, kemudian kelihatannya engkau khusyuk di pondok pesantren, kelihatannya khusyuk engkau di majelis ilmu, akan tapi karena niatmu yang rusak tadi, sesungguhnya engkau adalah sa'in, fa anta sa'in fi hadmi dinika. Engkau adalah sebetulnya diam-diam sa'in, berusaha diam-diam kamu punya ulah fi hadmi dinika, menghancurkan agamamu sendiri, menghancurkan agamamu sendiri. Wa ilaki nafsi, kamu hancurkan dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, kamu menjual akhiratmu untuk kau tukar dengan dunia. Fasafqatuka, kalau memang benar seperti itu yang ada di dalam hatimu, niat yang salah tadi, menuntut ilmu bukan karena Allah, menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi hanya pengen bangga-banggaan tadi, lihat, awas, ini mungkin sekali sampai ada seorang itu menuntut ilmu tuh niatnya salah. Kamu jangan seperti abah, kamu harus buat perubahan, melarat, bodoh, direndahkan sama orang. Loh, hanya masalah urusan direndahkan sama orang.
Niatnya hanya untuk menghindari dari direndahkan manusia. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak niat yang salah di dalam menuntut ilmu itu. Kalau seperti itu fasafqatuka, safqah itu seperti transaksi. Kalau kita jual beli, maka dalam ini namanya safqah. Kalau transaksi khasirah itu bangkrut. Artinya, di dalam engkau menuntut ilmu ini rugi. Kau adalah orang yang bangkrut di dalam melakukan satu pekerjaan ini. Khasiratun, rugi kau ini. Gak ada gunanya capekmu, bertahanmu untuk di pondok dan sebagainya karena niatmu salah. Di dalam hatimu salah, lihat. Bukan dunia engkau cari di sini. Sampai nanti disebutkan kalau kau dicari dunia jangan melalui agama kayak begini. Jualan saja di pasar masuk surga kamu nanti. Tapi yang jadi masalah engkau menjual agamamu untuk mendapatkan duniamu. Wa tijaratu kabairatun, dan perdaganganmu adalah rusak, hancur, bangkrut, rugi. Ini perdagangan yang rugi kamu itu dengan cara itu. Wa muallimuka, dan tidak sampai di situ saja, makanya ini ngeri juga. Wa muallimuka, ustadzmu itu yang ngajarimu fikih, yang ngajarimu Quran, yang ngajarimu ilmu yang lain itu, gara-gara nggak benerin niatmu dulu, lalu niatmu salah, mencari ilmu hanya untuk bangga-banggaan, hanya untuk menjual, untuk mencari ke dunia, maka gurumu yang mengajarimu itu ternyata mu'inun laka ala isyanika. Gurumu itu ikut bagian, dapat saham, dapat bagian kesalahan dan dosa perilaku dan perbuatanmu itu. Mu'inun, gurumu itu termasuk membantumu ala isyanika, di dalam kamu bermaksiat. Masya Allah, ngeri juga ini. Makanya hendaknya guru itu mengutamakan nasihat tentang akhlak, tentang urusan hatinya. Sehingga kalau kita ketemukan di dalam kitab-kitab Imam Ghazali, dalam kitab Ihya-nya pun bagaimana menjelaskan tentang niat. Yang pertama Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah, niat dulu, hati yang dibenahi dulu. Kalau salah hatimu bermasalah. Wa syarikun laka fi khusranika, dan gurumu termasuk mendapatkan bagian dalam kerugian. Aduh, karena gurunya nggak pernah nasihati urusan hati, urusan niat, ternyata sang guru itu pun ikut mendapatkan kehinaan dan kerugian. Wa wakaba'i sayfin min qati'i tariqin, seperti penjual pedang kepada seorang pembegal. Tahu dia pembegal, pembunuh, dia beli pisau kepadamu dan dia tahu matanya merah, wajahnya beringas, dia mau membegal orang, beli pisau kau beri, maka sesungguhnya jual belimu adalah jual beli yang merugi. Karena menjual pedang kepada seorang pembunuh, maka engkau dapat bagian dosa sang pembunuh tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh muridmu itu, jika karena kesalahan keteledoranmu dalam menata hatinya, maka semua kesalahan yang dilakukan murid pun masuk rekening dan tabungan dosamu. Nah ini, maka seorang guru hendaknya selalu waspada mengingatkan niat murid-muridnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ana ala maksiatin, barang siapa yang menolong di dalam kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, menolong kemaksiatan walau bisyatri kalimatin, biarpun separuh kalimat. Contohnya orang mengatakan disambung sama yang lainnya tul, uqtul, bunuh. Contohnya orang yang dengar membunuh beneran. Ini hanya saja, separuh kalimat itu bagian, mendapatkan bagian daripada dosa. Walau bisyatri kalimatin, biarpun hanya dengan separuh kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka dia termasuk kongsi, mendapatkan bagian daripada dosa kemaksiatan tersebut. Selesai. Wa inka, dan niyatuka wa qasduka, akan tapi jika memang niatmu dan maksudmu di dalam menuntut ilmu itu, qasduka, niat yang ada di dalam hatimu itu, bainaka wa bainallah, antara engkau dengan Allah, antara engkau dengan Allah. Ini loh menjadikan seorang penuntut ilmu itu menjadi tabah, beradab, ingin mendapatkan berkah. Ini karena benar dalam menata hatinya. Karena muncul ada seorang murid su'ul adab kepada guru, ada seorang murid yang malas-malesan di pondok. Kenapa itu semuanya? Karena niatnya yang salah.
Makanya kalau ada undang-undang di pondok itu sebenarnya untuk kan kalian penuntut ilmu yang serius tadi. Memberikan, malaikat mendoakan, dan doa malaikat bagaimana? Malaikat adalah orang yang sangat dicintai, orang yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Idza masyaita, jika engkau bersalat, malaikat membentangkan sayapnya tadi, mempersiapkan kalau ada orang mau datang ke sebuah tempat yang mulia, biasanya dikelar karpet untuk pijakan kakinya. Begitulah malaikat berbuat dengan sayapnya untuk memuliakan kalian. Maksudnya apa? Ente ini dimuliakan oleh malaikat sampai rela menjadikan sayapnya untuk jadi pijakan kakimu untuk dalam menuntut ilmu. Idza masyaita, di saat kau berjalan. Wa hitanul bahri tastaghfiru laka. Hitanul bahri, subhanallah, berapa banyak binatang yang ada di dalam laut. Segala kehidupan yang ada di laut, lihat kehidupan di laut berapa miliar, tidak bisa dihitung. Ternyata semua kehidupan di laut, dan harus kita yakini ini agar kita semakin yakin dalam menuntut ilmu. Hitanul bahri, semua yang ada di laut itu tastaghfiru laka, memohonkan ampun kalian kepada Allah, memohonkan ampun untuk kita, mohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza sa'aita, di saat kau berusaha untuk menuntut ilmu. Jadi saat seperti ini kalian berusaha menghafal, kalian berusaha untuk, Masya Allah, ini usahamu ini akan menjadi sebab semua penghuni laut memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Walakin, akan tapi, yambahi laka an ta'lam, hendaknya engkau harus tahu. Jadi ada orang niatnya salah, rugi. Niatnya benar, malaikat seperti itu membentangkan sayapnya, didoakan oleh malaikat dan didoakan oleh penghuni makhluk yang ada di dalam laut. Walakin, akan tapi, yambahi laka, seyogyanya engkau an ta'lama, harus tahu, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu. Ya, sebelum kau melanjutkan langkahmu, awas, ini stop dulu, dengar nih kata Imam Ghazali, supaya tidak salah ini, kata Imam. Sebelum kau melanjutkan, anggap saja niatmu sudah benar, berarti kamu akan segera melangkahkan. Ini baru niat. Niatmu sudah benar karena Allah, malaikat mendoakan kalian, penghuni makhluk yang ada di laut mendoakan kalian. Akan tapi ingat, stop dulu, awas, hati-hati. Qabla kulli syai'in, sebelum engkau mulai ini semuanya. Annal hidayata allati hiya thamratul ilmi, awas. Hidayah yang kau cari itu, hidayah yang kejar, kemuliaan yang kau kejar itu, keridhaan Allah tadi yang ada di dalam niatmu tadi, itu sebenarnya buah keinginanmu untuk mendapatkan hidayah dari Allah, kemuliaan dari Allah. Itu adalah thamratul ilmi, itu adalah buah daripada ilmu. Dan hidayah itu adalah tempatnya dalam nihayah, pungkasan, namanya hidayah, puncak harapanmu adalah sampai kepada hidayah. Dan engkau tidak akan sampai hidayah kecuali engkau memulai. Maka hidayah itu ada bidayah, lahal bidayah, ada permulaannya. Wa nihayah, ada pungkasannya. Hidayah itu ada mulainya. Bagaimana mulai? Kita meniti hidayah Allah dengan niat yang benar sampai kita sampai kepada hidayah Allah, sehingga hamba yang dicintai oleh Allah dengan ilmu yang manfaat, amal yang diterima oleh Allah. Jadi tujuanmu yang mulia ini ada bidayahnya dan laha nihayah. Bidayah wa nihayah. Dhahirun wa batin, ada kerjaan lahir dan batin. Maka Imam Ghazali selalu mengingatkan, tidak cukup kau ngurusi bagaimana diskusi tentang bagaimana sholat sah atau tidak sah, bagaimana bagaimana tentang hukum lahir, tapi lupa hukum batin. Bagaimana urusan hatimu dengan sesamamu, bagaimana urusan kedengkianmu, bagaimana urusan riakmu. Sehingga ada lahir, ada batin. Kalau dalam dunia tasawuf yang selama ini dijabarkan, ada istilah hakikat, itu adalah hidayah yang kau cari. Tapi orang tidak akan sampai hidayah kecuali engkau menempuh syariat atau tariqah. Nggak mungkin. Syariatnya harus ada, kau belajar ini. Kalau orang sok berhakikat tanpa syariat, adalah khayal. Orang mengaku sampai tujuan tapi tidak pernah memulai. Kemana? Memulai dulu, ini bidayahnya harus ada, baru nanti sampai hidayah. Sampai diriwayatkan bahasanya, man amila bima alima awrathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Dalam satu riwayat disebutkan, man amila, mengamalkan, bima alima, dari apa yang sudah ia ketahui, awrathahu Allah ilman ma ya'lam, awrathahu Allah ilma ma lam ya'lam.
Orang dari mengetahui ilmu ada buah namanya mengamalkan. Mengetahui adalah syariat, faham. Torekoh adalah mengamalkannya ilmu. Kalau sudah kalian benar torekoh dan syariatnya, maka engkau akan awrathahullah ilman ma lam ya'lam, akan Allah beri ilmu yang tidak pernah kau ketahui sebelumnya, ladunni, hidayah, pungkasan, kemuliaan. Artinya apa? Engkau tidak akan sampai kepada hakikat kecuali engkau memulai dengan syariat. Engkau tidak akan sampai kepada batin kecuali engkau mulai dengan zahir. Engkau tidak akan sampai kepada hidayah kecuali engkau mulai dengan bidayah, memulainya. Walau wusula ila nihayatiha, orang tidak akan sampai kepada akhir pungkasan tujuan illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah dia mengokohkan pondasi dasarnya. Tidak akan sampai kepada bangunan yang sesungguhnya, tidak sampai kepada tujuan kecuali dia memulai dengan benar. Yani ihkam, mengokohkan, bidayatiha, bidayah, pondasi dasarnya tadi. Wal uthura ala batiniha, seorang tidak akan sampai kepada batinnya, orang tidak akan sampai kepada derajat haqiqah illa ba'dal wukufi ala dhahiriha, kecuali dia telah benar-benar menekuni dari sesuatu yang sifatnya zahir. Ini adalah juga muqaddimah pembahasan tasawuf yang panjang lebar. Ada sebagian manusia pemalas sebetulnya, dia nggak mau pakai syariat. Nggak, syariat dengan hakikat tidak bisa dipisahkan. Tidak ada hakikat tanpa syariat. Semua hakikat harus dengan syariat. Yang ada adalah syariat tanpa hakikat. Tapi kalau hakikat tanpa syariat nggak ada. Ada orang syariat tapi tanpa hakikat, iya, kelihatannya wakil ibadahnya Masya Allah, tapi tidak benar, bukan karena Allah. Dia hanya sampai kepada syariat dan tariqah saja, tapi tidak sampai kepada hakikat. Tapi semua yang sampai kepada hakikat pasti benar urusan syariatnya. Maka sangat dusta sebagian hamba yang mengatakan bahasanya aku sudah sampai kepada tariqah tapi tidak menjalankan syariat lahirnya. Orang mengatakan sampai kepada puncak hidayah tapi tidak pernah mengambil bidayah. Dusta, bohong. Ini Imam Ghazali membuat permisalan. Jadi kalau engkau ingin sampai kepada Allah, engkau harus memulai. Sampai hidayah harus ada bidayah. Nah ini. Kemudian hidayah, bidayatul hidayahnya ya inilah yang akan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat dan berikan kepada kami niat yang benar ya Allah. Jauhkan kami dari niat yang tidak benar ya Allah. Engkau yang maha tahu tentang hati kami. Engkau yang maha tahu tentang hati kami. Engkau yang menguasai hati kami. Engkau yang memiliki hati kami. Dan kami memiliki jiwa hawa nafsu kami ya Allah, yang selalu amarah bisu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jangan sampai ya Allah kebaikan niat kami terkotori oleh hawa nafsu kami. Maka kami mohon pertolongan darimu ya Allah. Senantiasa jaga niat kami ya Allah dalam menuntut ilmu. Jadikan apa yang kami lakukan hanya karenamu ya Allah. Dan berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari doa yang tidak kau dengar. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari amal yang tidak kau terima ya Allah. Kami mohon perlindungan darimu dari hati yang keras ya Allah. Ya Allah, kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari jiwa yang rakus ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang menjadi sebab kami bisa bertemu kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad yang menghadiri majelis ini, atau yang menyaksikan acara ini, atau yang mendengar suara ini. Muliakan kami semua, yang berjuang bersama kami, muliakan kami semua ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, jadikan ilmu mereka, ilmu kami semua ini manfaat dan bisa kami sebarkan kepada yang lainnya. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.